Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Ririn Purwanti dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini pembelajaran Bahasa Indonesia kita menggunakan video conference ya. Hari ini kita akan membahas masih dalam ciri kebahasaan teks eksposisi yang salah satunya yaitu tentang kalimat efektif. Sebenarnya kalimat efektif ini tidak hanya digunakan dalam teks eksposisi, tapi tentunya dalam setiap teks pun menggunakan kalimat efektif. Kita mulai dengan pengertian terlebih dahulu. Kalimat efektif di sini adalah kalimat yang memenuhi kaidah gramatikal juga sintaksis, kemudian kalimatnya harus komunikatif, baik dan benar. Baik itu berarti sesuai dengan situasi, benar itu sesuai dengan ejaan. Kalimatnya harus jelas, mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Itu untuk pengertian kalimat efektif. Selanjutnya, di sini ada beberapa syarat keefektifan kalimat. Yang pertama yaitu kesepadanan struktur kalimat yang nantinya akan membentuk kesatuan gagasan. Kemudian yang kedua, keparerelan atau kesejajaran bentuk. Yang ketiga, kehematan kata. Yang keempat, kecermatan. Yang kelima, kelogisan kalimat. Yang keenam, kepaduan. Dan yang ketujuh adalah ketepatan. Mari kita bahas satu persatu syarat-syarat keefektifan kalimat tersebut. Yang pertama, kesepadanan struktur kalimat yang akan membentuk kesatuan gagasan. Di sini bahwa kalimat efektif itu harus memiliki unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan yang saling mendukung. Artinya jangan sampai subjeknya kemana, predikatnya kemana. Jadi harus saling mendukung. Misalnya, di sini kita akan mempelajari kalimat efektif melalui kalimat yang tidak efektif ya. Jadi saya contohkan dulu kalimat yang tidak efektifnya. Nah, di sini ada kalimat dalam rapat tersebut memutuskan biaya yang harus dibayar untuk kegiatan kunjungan industri. Nah, kalimat ini salah ya. Kenapa salah? Kenapa tidak efektif? Di sini kita lihat kalimat ini didahului dengan kata dalam. Dalam rapat tersebut, nah yang namanya kata dalam itu adalah kata depan ya. Kemarin kita sudah belajar tentang kata depan atau preposisi. Nah, yang namanya kata depan ini akan menyebabkan kalimat tersebut menjadi keterangan. Di, ke, dari, daripada, pada, kepada. Nah, kalau diawali oleh kata-kata tersebut, itu akan menjadi keterangan. Nah, sama dengan dalam juga. Maka dalam rapat tersebut, frasa dalam rapat tersebut itu menjadi keterangan. Ya. Memutuskan, kata memutuskan ini predikat. Biaya yang harus dibayar ini adalah objek. Untuk kegiatan kunjungan industri, ini adalah keterangan. Sehingga kalimat ini strukturnya menjadi keterangan, predikat, objek, keterangan. KPOK. Nah, kalau KPOK berarti di sini tidak ada subjek. Kalau tidak ada subjek, ini berarti dia tidak sepadan struktur kalimatnya, sehingga dia salah gitu ya, sehingga salah. Supaya benar harus bagaimana? Bagaimana membetulkannya? Maka kita harus menghilangkan kata dalam. Kita harus menghilangkan kata dalam ini supaya kalimat ini memiliki subjek. Ya, sehingga rapat tersebut bisa menjadi subjek. Nah, ini pembenarannya atau perbaikannya. Rapat tersebut memutuskan biaya yang harus dibayar untuk kegiatan kunjungan industri. Rapat tersebut menjadi subjek, memutuskan menjadi predikat, biaya yang harus dibayar menjadi objek, dan untuk kegiatan kunjungan industri menjadi keterangan. Sehingga kalimat ini memiliki subjek.
Dengan begitu, kalimat ini menjadi kalimat yang efektif. Mari kita lihat selanjutnya. Ini ada beberapa syarat untuk membentuk kesatuan gagasan yang tadi ya, supaya kalimat ini membentuk kesatuan gagasan. Yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas, seperti yang tadi. Yang tadi tidak efektif karena tidak memiliki subjek. Nah, otomatis supaya dia memenuhi syarat kesatuan gagasan, maka dia harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak memiliki subjek ganda. Jadi, pada kalimat tunggal itu subjeknya tidak boleh dua. Yang boleh subjeknya dua itu pada kalimat majemuk. Pada kalimat majemuk boleh subjeknya dua, tapi predikatnya pun harus ada dua. Nah, di sini kalau kalimat tunggal tapi kok subjeknya ganda, subjeknya ada dua, berarti itu menjadi salah. Contohnya di sini, pengecatan tembok itu Agung dibantu oleh Fajar. Ini menjadi subjek ganda karena pengecatan tembok itu menjadi subjek, Agung juga menjadi subjek. Sementara predikatnya hanya satu, yaitu dibantu. Maka kalimat ini menjadi salah. Ya, kalimat ini seharusnya dibuang salah satu subjeknya, gitu ya. Misalnya menjadi Agung dibantu oleh Fajar dalam pengecatan tembok itu. Atau justru di sini harus pakai dalam di depannya. Dalam pengecatan tembok itu, Agung dibantu oleh Fajar. Sehingga dalam pengecatan tembok itu, dia menjadi keterangan, Agungnya menjadi subjek. Yang ketiga, syarat supaya memiliki kesatuan gagasan itu tidak boleh ada penghubung kata intrakalimat pada kalimat tunggal. Jadi, di sini misalnya contohnya, kemarin dia sakit, oleh karena itu tidak masuk sekolah. Oleh karena itu harus ada di awal kalimat. Jadi, kalau kemarin dia sakit oleh karena itu tidak masuk sekolah, itu menjadi salah karena menggunakan kata hubung yang tidak tepat. Yang keempat, predikatnya tidak boleh didahului kata yang. Misalnya di sini, perempuan yang memakai baju biru. Walaupun panjang, kalimat ini tidak memiliki predikat. Perempuan yang memakai baju biru itu semuanya menjadi subjek. Otomatis dia tidak memiliki predikat karena predikatnya didahului kata yang. Maka di sini yangnya harus dihilangkan supaya si perempuan bisa jadi subjek dan memakai bisa menjadi predikat. Nah, itu syarat kesatuan untuk bisa membentuk kalimat efektif. Selanjutnya, syarat yang ketiga untuk membentuk kalimat efektif itu adalah keparalelan atau kesejajaran bentuk. Kesejajaran di sini maksudnya bahwa kalimat tersebut menggunakan bentuk kata yang sejajar, menggunakan bentukan atau imbuhan yang sama. Artinya kalau dalam kalimat yang paralel ada yang tiga frasa, ini setiap frasa harus menggunakan imbuhan yang sama. Kalau me, ya me semua. Kalau di, ya di semua. Kalau nomina, nomina semua. Kalau perba, perba semua. Kita lihat contohnya supaya mudah dimengerti. Lihat di sini ada contoh kalimat yang salah ya. Sama seperti tadi, kita belajar dari kesalahan gitu ya, dari kalimat yang salah. Kakak sedang sibuk mengatur makanan, mendekorasi ruangan, serta pemeriksaan barang. Di sini salah karena tidak sejajar. Frasa pertama mengatur makanan di sini memakai imbuhan me. Frasa mendekorasi ruangan menggunakan imbuhan me. Nah, tapi yang terakhir, frasa pemeriksaan barang itu menggunakan imbuhan pe. Otomatis ini menjadi tidak sejajar. Karena seharusnya kalau me semua mengatur, mendekorasi, ini juga harus me, tidak boleh menjadi pe. Nah, maka supaya menjadi efektif, supaya menjadi benar, ini harus diubah. Nah, seharusnya
perubahannya menjadi kakak sedang sibuk mengatur makanan, mendekorasi ruangan, serta memeriksa barang. Gitu. Jadi pemeriksaan diganti menjadi memeriksa. Sehingga semuanya sejajar mengatur, mendekorasi, memeriksa. Gitu ya. Itu syarat yang ketiga, keparalelan atau kesejajaran bentuk. Kita lihat yang berikutnya, syarat kalimat efektif harus memenuhi unsur kehematan. Maksud unsur kehematan di sini berarti kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu atau tidak boleh menggunakan kata yang bermakna sama. Tidak boleh ada pemborosan kata, tidak boleh menghambur-hamburkan kata. Misalnya di sini kita lihat contoh yang salah ya, ini contoh yang salah. Kalian biasa mendengar di dalam pidato misalnya, itu suka pembicara mengatakan, para hadirin sekalian yang saya hormati. Kalimat ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena di sana menggunakan para hadirin dan sekalian secara bersamaan. Padahal yang namanya para hadirin dan sekalian ini semuanya bermakna banyak. Para ini berarti banyak. Para ibu itu berarti banyak ibu-ibu gitu ya, banyak ibu. Kemudian sekalian juga berarti banyak. Hadirin itu karena diberi imbuhan in di akhirnya itu juga berarti adalah orang-orang yang hadir. Maka para hadirin sekalian ini para banyak, hadirin banyak, sekalian banyak, sehingga menjadi tidak efektif karena ini pemborosan kata. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya cukup hadirin yang saya hormati. Tidak usah memakai para, tidak usah memakai sekalian. Cukup hadirin yang saya hormati. Kita lihat contoh lain. Contoh lain, misalnya Rina mundur ke belakang. Ya, di sini Rina mundur ke belakang. Kalimat ini juga tidak efektif. Kenapa? Karena mengandung pleonastis. Pleonastis ini tadi bersifat berlebihan menggunakan penegasan yang tidak perlu, gitu ya. Menggunakan kata yang tidak perlu untuk menegaskan. Sehingga ini juga tidak efektif karena yang namanya mundur itu sudah pasti ke belakang. Tidak efektif kalau dikatakan dua-duanya. Naik pasti ke atas, turun pasti ke bawah, gitu ya. Jadi kalimat seperti itu tidak efektif ya. Namanya adalah pleonastis. Kalimat efektif tidak boleh pleonastis, tidak boleh mengandung penegasan yang berlebihan. Nah, yang berikutnya, syarat untuk keefektifan kalimat ini harus memenuhi unsur kecermatan. Kecermatan di sini artinya kita harus cermat dalam menggunakan tanda baca, juga menggunakan kata. Jangan sampai kalimat tersebut menjadi ambigu atau bermakna ganda. Jadi, kalimat efektif tidak boleh ambigu, tidak boleh bermakna ganda. Kita lihat di sini contohnya. Kita lihat contoh yang salah dulu. Rani membawa buku sejarah baru. Kalimat ini, kalimat Rani membawa buku sejarah baru, ini menjadi kalimat yang ambigu, bermakna ganda. Kenapa ambigu? Karena di sini tidak ada kejelasan. Yang baru ini, ya, yang baru ini apanya? Apakah buku tentang sejarah yang baru? Jadi sejarahnya yang baru, ataukah Rani itu membawa buku yang baru dibeli? Jadi apakah yang baru itu bukunya, buku sejarah yang baru dibeli, ataukah sejarahnya yang baru, buku tentang sejarah yang baru? Itu di sini tidak ada kejelasan sehingga menjadi ambigu. Nah, maka supaya tidak ambigu, kalimat ini harus diberi tanda baca koma untuk memperjelas buku sejarah yang baru atau bukunya yang baru ataukah sejarahnya yang baru. Kita lihat selanjutnya,
Kalimat efektif juga harus memenuhi kelogisan kalimat. Logis ini artinya masuk akal. Jadi kalimat efektif itu gagasannya harus bisa diterima, penyusunannya juga harus diterima oleh akal sehat, diterima secara logis, diterima oleh akal. Kita lihat contohnya di sini, contoh yang salah. Dengan mengucap puji syukur, maka selesailah makalah ini. Kalimat ini tidak logis. Kenapa? Karena tidak mungkin hanya dengan mengucap puji syukur, makalah bisa selesai. Nah, seharusnya kalimatnya seperti ini. Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat izinnya makalah ini dapat diselesaikan. Ini baru benar, ya. Kalimat ini baru benar, baru bisa masuk akal. Contoh lainnya misalnya, ketika kalian parkir, di tempat parkir ada pengumuman misalnya, yang membawa kendaraan, yang membawa motor harap dikunci ganda misalnya. Di sana kalimat tersebut tidak logis. Kenapa? Karena berarti yang harus dikunci ganda adalah yang membawa motor, yang membawa kendaraan, bukan kendaraannya. Seharusnya kendaraan harap dikunci ganda. Jadi kendaraannya yang dikunci ganda, bukan yang membawanya. Di masjid juga suka ada peringatan gitu ya, papan pengumuman yang membawa HP harap dimatikan. Nah, kalimat seperti itu juga tidak efektif. Kenapa? Karena berarti di sana maknanya yang harus dimatikan adalah yang membawa HP. Padahal seharusnya yang dimatikan adalah HP-nya. Kita lihat contoh berikutnya untuk syarat kalimat efektif ini harus memenuhi unsur kepaduan atau koherensi. Artinya di sini kalimat yang tersusun harus memiliki kata yang saling berkaitan sehingga informasi tidak menjadi salah arti. Ada beberapa penyebab tidak koherennya suatu kalimat. Yang pertama, penggunaan kata ganti yang salah. Kemarin kalian sudah belajar tentang kata ganti atau pronomina. Itu ada kata ganti milik, ada kata ganti orang, ada kata ganti penunjuk. Nah, itu harus digunakan dengan tepat. Kalau salah penggunaannya, kalimat tersebut menjadi tidak koheren. Kemudian yang kedua, penggunaan konjungsi yang tidak jelas. Kalian juga kemarin sudah belajar tentang konjungsi atau kata hubung, ya. Penggunaan kata hubung juga harus tepat, harus jelas. Kalau salah penggunaan kata hubungnya, itu bisa menyebabkan tidak koherennya suatu kalimat. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata depan yang tidak tepat. Nah, kata depan kemarin juga sudah belajar atau disebut preposisi, ini juga harus digunakan dengan tepat. Kita lihat contohnya di sini. Ada kalimat yang salah. Riani membeli 2 buah roti adiknya. Ini menjadi salah arti karena orang bisa bingung. Ya, di sini juga tidak menggunakan kata hubung sehingga kalimat ini salah. Seharusnya Riani membeli 2 buah roti untuk adiknya, sehingga jelas dia membeli 2 buah roti untuk adiknya. Kalau misalnya dia membeli 2 buah roti milik adiknya, ya di sini sebelum adiknya harus menggunakan kata milik gitu ya. Riani membeli 2 buah roti milik adiknya, sehingga jelas. Nah, kalau seperti ini menjadi tidak efektif. Nah, perbaikannya menjadi Riani membeli 2 buah roti untuk adiknya. Contoh lain, misalnya kalian suka salah juga dalam penggunaan kata depan dari dan daripada. Misalnya, ada kalimat Naila lebih tinggi dari Putri. Kalimat Naila lebih tinggi dari Putri ini tidak efektif. Kenapa?
Karena kata depan dari di sana tidak tepat digunakan. Seharusnya untuk perbandingan, karena Naila lebih tinggi dari Putri, itu kan berarti perbandingan. Nah, yang namanya perbandingan itu bukan menggunakan kata depan dari, tetapi harusnya menggunakan kata depan daripada. Jadi, kalimat tersebut seharusnya Naila lebih tinggi daripada Putri. Nah, kalau kata depan dari, itu seharusnya untuk menunjukkan asal. Naila berasal dari Manonjaya, misalnya. Itu baru benar menggunakan kata depan dari. Nah, sini berarti penggunaan kata depan, penggunaan kata hubung, penggunaan kata ganti, itu juga harus benar, harus tepat, supaya kalimat menjadi koheren atau terbentuk kepaduan. Selanjutnya, syarat kalimat efektif adalah ketepatan. Artinya, kata yang dipilih, ejaan yang digunakan, termasuk tanda baca yang digunakan, itu harus tepat. Kata yang dipilih harus tepat, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan situasinya, gitu ya, sesuai dengan situasinya, juga sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia dalam penggunaan ejaan. Misalnya di sini ada kalimat Rian pergi ke apotik untuk praktek kerja lapangan. Di sini kalimat tersebut tidak efektif. Kenapa? Karena menggunakan kata yang tidak baku, yaitu apotik, ya, di sini apotik dan praktek. Apotik ini seharusnya yang bakunya adalah apotek. Sementara praktek ini seharusnya praktik. Maka perbaikannya ini harus diubah dengan kata yang baku sehingga menjadi Rian pergi ke apotek untuk praktik kerja lapangan. Gitu ya. Jadi harus menggunakan kata baku juga untuk kalimat yang efektif. Pilihan kata atau diksi ini misalnya juga pada pemilihan kata-kata yang bersinonim. Penggunaan kata yang bersinonim ini juga harus tepat menggunakannya. Penggunaan kata yang bersinonim ini harusnya misalnya pada kata yang bersinonim wafat dengan meninggal dengan mati. Itu kan sama bersinonim. Nah, tapi penggunaannya berbeda. Itu harus dipilih dengan tepat. Misalnya, Andri melihat kucing mati. Nah, kucing itu mati gitu ya. Nah, jangan sampai kucing gugur. Sementara pahlawan mati misalnya. Jadi meskipun gugur, mati, kemudian meninggal, kemudian wafat itu sama artinya, tapi penggunaannya harus beda. Gugur untuk pahlawan. Nah, kalau mati itu tadi tepat, kucing mati. Kalau kucing gugur berarti menjadi tidak tepat. Gitu. Sehingga itu juga harus sesuai penggunaannya. Menonton, melihat, menjenguk, menengok itu juga sama-sama melihat gitu ya. Tapi penggunaannya berbeda. Dia sedang menonton televisi. Betul, menonton televisi. Tapi akan salah kalau menggunakan pilihan kata yang tidak tepat. Misalnya menggunakan menjenguk, menengok misalnya. Itu menjadi salah. Juga sebaliknya, misalnya dia sedang menjenguk temannya yang sakit, itu benar. Tapi kalau jadi dia sedang menonton temannya yang sakit, itu menjadi salah. Meskipun arti kata tersebut sebenarnya sama. Tapi pemilihan kata itu harus tepat sesuai dengan penggunaannya juga. Itu baru akan menjadi kalimat yang
efektif. Nah, mari kita simpulkan di sini berdasarkan dari yang tadi sudah saya jelaskan. Berarti kita simpulkan ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat. Yang barusan saja dibahas gitu ya. Pilihan katanya tepat, diksinya tepat gitu ya. Kemudian yang kedua, memiliki unsur utama sebuah kalimat. Unsur utama sebuah kalimat itu adalah subjek dan predikat. Jadi, subjek dan predikat ini sifatnya wajib ada. Harus ada. Kalau yang lain, objek, pelengkap, keterangan, itu sifatnya mana suka. Boleh ada, boleh juga tidak ada. Nah, tapi subjek dan predikat harus ada. Satu kalimat tidak ada subjeknya, itu tidak efektif. Satu kalimat tidak ada predikatnya, itu juga tidak efektif. Yang ketiga, harus menggunakan kaidah penulisan sesuai dengan EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia. Di sini terkait dengan penggunaan kata depan, tadi kata hubung, kemudian penggunaan tanda baca, penggunaan kata baku. Nah, itu kaidah sesuai dengan EBI. Kemudian yang keempat, memiliki penekanan gagasan pokok kalimat. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gagasan pokok, ya, tentang gagasan pokok ini. Ya, jadi satu kalimat, satu paragraf itu memiliki satu gagasan pokok. Jadi jangan sampai banyak gagasannya sehingga ini nggak nyambung, satu dengan yang lain itu tidak nyambung, tapi harus jelas gitu ya gagasan pokoknya. Kemudian yang kelima, tidak menggunakan kata-kata yang mubazir atau tidak pleonastis. Tidak ada penghamburan kata, gitu ya. Jadi kata-kata yang digunakan itu tidak boros, gitu. Jadi harus dihemat. Jangan menggunakan kata-kata yang maknanya sama atau terkesan memiliki penegasan yang berlebihan yang tidak perlu. Yang keenam, memiliki bentuk bahasa yang konsisten. Tadi kalau dalam bentuk paralel yang semua gitu ya. Kemudian yang ketujuh, menggunakan variasi dalam struktur kalimat. Artinya di sini supaya paragraf yang kalian buat itu tidak monoton gitu ya, sehingga ada variasi. Ada SPOK, ada yang KSPO misalnya. Nah, yang kedelapan, kalimat efektif itu cirinya harus memiliki kesetaraan antara struktur bahasa dengan gagasan penulis. Jadi strukturnya harus setara dengan gagasan yang disampaikan. Kemudian gagasan penulis juga harus logis. Seperti tadi sudah dijelaskan, harus bisa diterima oleh akal. Kemudian juga harus sistematis. Sistematis di sini berarti tersusun. Subjek dulu baru predikat. Ya, sistematis. Di sini hubungannya dengan ciri yang kesembilan yaitu tidak boleh inversi. Inversi di sini artinya predikat mendahului subjek. Jadi tidak boleh predikat dulu baru subjek. Harus subjek dulu baru predikat. Nah, kalau predikat mendahului subjek ini disebut kalimat inversi. Dan kalimat inversi ini adalah kalimat yang tidak efektif. Contohnya, termenung aku memikirkan hal itu, misalnya. Termenung aku memikirkan hal itu, termenung adalah predikat, sedangkan aku adalah subjek. Artinya di sana predikat mendahului subjek. Nah, ini namanya kalimat inversi. Nah, seharusnya subjek dulu, baru predikat. Aku termenung melihat hal itu, misalnya. Itu, jadi kalimat efektif, ciri yang kesembilan, tidak boleh inversi. Artinya tidak boleh predikatnya mendahului subjek. Selanjutnya yang ke-10 yang terakhir seperti tadi sudah dijelaskan, tidak boleh ambigu, tidak boleh bermakna ganda. Nah, itu untuk ciri-ciri kalimat efektif. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Nah, nanti kita ada kuis ya.
kita ada kuis, saya memiliki beberapa pertanyaan tentang kalimat efektif ini. Kalian bisa menjawabnya langsung sambil diskusi sekarang. Saya tanya satu persatu atau juga nanti kalian masukkan jawaban kuisnya di Moodle ya, seperti biasa di aplikasi Moodle di pembelajaran di kelas saya, di pembelajaran bahasa Indonesia. Sini ada saya hadirkan 7 kalimat tidak efektif ya. Jadi untuk kuisnya yang 7 kalimat ini adalah kalimat tidak efektif. Apa yang harus kalian lakukan? Nah, yang pertama kalian harus menganalisis mengapa kalimat ini tidak efektif. Mengapa kalimat atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih tidak efektif? Apa alasan ketidakefektifkannya? Kalian harus analisis, harus jelaskan di sana. Ya, di jawaban kalian, kalian harus jelaskan apa alasan ketidakefektifannya. Kemudian, setelah dianalisis apa masalahnya, apa kesalahannya, baru kalian perbaiki. Seperti apa perbaikannya, seharusnya bagaimana gitu ya. Jadi silahkan analisis dulu, tulis hasil analisisnya, mengapa kalimat ini tidak efektif, kemudian perbaikannya juga ditulis. Bagaimana menurut kalian seharusnya, bagaimana perbaikan kalimat-kalimat ini. Nah, silahkan ditulis untuk kalimat-kalimatnya. Nah, saya kira itu untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang ingin menjawab kuis. Saya tutup dulu untuk pemaparan materinya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.